Saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal. Mari kita sejenak mengarahkan pandangan pada palungan Yesus yang dihadirkan di sisi altar. Di sana Anda melihat ada berbagai simbol yang dihadirkan. Ya, saya menceritakan ini dari sudut pandang Anda melihat. Di sebelah kanan kiri atas itu ada simbol manusia bersayap atau malaikat. Itu adalah lambang penginjil Matius. Kenapa Matius dilambangkan dengan manusia bersayap? Karena Matius memulai kisah Injilnya dengan silsilah Yesus yang kita dengarkan tadi malam dalam maklumat kelahiran Tuhan kita. Maka sisi manusianya itu lebih ditampilkan. Di bawah sebelah kiri itu ada simbol apa di situ? Kelihatan? Tidak kelihatan? Oh, tertutup ya. Sisi sebelah kiri itu adalah gambar singa bersayap. Kenapa? Karena itu adalah lambang penginjil Markus. Kenapa Markus dilambangkan dengan singa bersayap? Karena dia memulai pewartaan Injilnya dengan ungkapan ada suara mengaum-ngaum berseru-seru di padang gurun. Kisah tentang Yohanes Pembaptis. Suara mengaum-ngaum itu ditafsirkan sebagai suara singa. Sebelah kanan bawah itu ada lambang sapi bersayap. Itu adalah lambang penginjil Lukas. Kenapa Lukas dilambangkan dengan sapi bersayap? Karena Lukas mengawali Injilnya dengan peristiwa Sakaria mempersembahkan kurban di bait Allah. Kurban persembahan, dan binatang kurban itu adalah sapi atau lembu. Sebelah kanan atas itu adalah gambar burung Raja Wali. Itu adalah lambang atau simbol dari penginjil Yohanes. Penginjil Yohanes digambarkan sebagai Raja Wali karena bahasa yang ditampilkan oleh Yohanes itu cenderung tinggi di angkasa, dan salah satunya kita dengarkan hari ini. Pewartaan tentang kisah Natal itu ditarik ke belakang ke kisah penciptaan. Maka kalau Anda coba nanti bandingkan baca kitab Kejadian 1 dengan Yohanes 1, ini ada kisah yang kurang lebih mirip. Pada mulanya adalah firman. Lalu Yohanes menjelaskan bagaimana kaitan itu dengan peristiwa Natal. Di bagian-bagian lain Yohanes juga menceritakan itu berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Maka dia digambarkan sebagai Raja Wali. Di tengah bagian atas ada simbol anak domba, dan itulah lambang dari Yesus sendiri. Yesus yang hari ini kita rayakan kelahirannya, Allah yang menjadi manusia, Immanuel, Allah beserta kita. Itulah yang diwartakan oleh kitab suci yang diwakili oleh keempat penginjil dan seluruh tulisan kitab suci. Dan dia inilah sebetulnya anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Karena itu, kalau dalam bacaan
Natal pagi, bacaan Natal itu ada 3 rangkaian. Jadi bacaan malam Natal yang kita dengarkan tadi malam, fajar tadi sebetulnya ada misa fajar dengan bacaan dari Injil Lukas, kisah tentang para gembala. Jadi pewartaan malaikat kepada para gembala tentang kabar kelahiran Yesus, lalu para gembala itu datang ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Hari ini disebutnya misa Natal siang, itu bacaan dari Injil Yohanes. Pewartaan tentang Yesus yang kita lebih suka dengarkan atau sering dengarkan adalah pewartaan narasi Natal. Narasi Natal itu yang kita dengarkan tadi malam dan dalam misa pagi, kisah seputar kandang Natal. Di sana dihadirkan para gembala, situasi yang sangat sederhana di Bethlehem, di sebuah tempat yang kecil. Itu berkaitan dengan Yesus yang dihadirkan itu adalah anak domba Allah. Karena anak domba Allah, maka dia lahir di antara para gembala. Anak domba itu ya yang biasa di hidupnya berdekatan dengan hidup para gembala. Tidak mungkin anak domba itu hadirnya di istana. Karena itu nyambung antara peristiwa inkarnasi itu yang disebutkan di dalam Injil Yohanes hari ini, Allah yang menjadi manusia, itu di dalam kisah narasinya dihadirkan di dalam cara yang sangat-sangat manusiawi. Ia lahir sebagai manusia seperti kita, dan nanti ketika dia berperan sebagai anak domba menebus dosa manusia, ia pun mengalami kematian seperti manusia. Maka ini adalah penjelasan lengkap dalam sejarah keselamatan Yesus dari lahir sampai penebusannya sebetulnya. Palungan itu dihadirkan di sana dan bayi Yesus kita baringkan di sana, tetapi kita bukan hanya sekedar melihat bayi yang terbaring itu. Kita melihat sejarah keselamatan Allah yang kita rayakan hari ini. Kalau kita hanya sekedar terpukau pada bayinya, kalau kita hanya sekedar terpukau pada berbagai macam keramaian yang kita hadirkan, kemeriahan yang kita hadirkan dalam perayaan Natal ini, maka sebetulnya pesan Natal itu belum sungguh sampai kepada kita. Apalagi tadi malam begitu ramai ya, meriah acaranya. Tadi malam itu menurut panitia itu umat yang hadir sampai 1.000 ya, sekitar 1.000. Perkiraan itu 800 maksimal 700 sebetulnya. Karena panitia itu menyiapkan snack itu sekitar 800 ya Pak, karena itu sudah ditambah, ternyata jauh lebih banyak. Dan saya memang melihat ada banyak wajah-wajah baru, ada saudara-saudara yang hadir dari tempat yang jauh bergabung bersama dengan kita untuk merayakan Natal di tempat kita. Begitu meriah. Tetapi pertanyaannya, kita diingatkan melalui pewartaan Injil hari ini, apakah kita sampai pada sejarah keselamatan yang lebih besar di balik bayi yang lahir itu? Ada seorang guru, kisah ini terjadi dalam konteks di mana situasinya masih serba terbatas, bukan seperti sekarang, terang benderang, banyak lampu dan segala macam. Ini masih dalam suasana masyarakat yang sangat sederhana. Seorang guru bertanya kepada muridnya, apa yang membuat kamu bisa membedakan atau bisa menentukan bahwa kegelapan malam itu sudah lewat dan fajar mulai datang? Salah satu muridnya menjawab, ketika kita bisa melihat dari kejauhan dan bisa membedakan antara kuda dengan sapi. Ya. Kuda dengan sapi itu kurang lebih besarnya sama. Ya, tetapi kalau dari kejauhan orang bisa membedakan itu kuda atau sapi, nah itu artinya fajar sudah datang, kegelapan sudah
mulai pergi. Lalu guru itu mengatakan, ada betulnya, tetapi belum sepenuhnya betul. Lalu murid yang lain mengatakan, fajar itu datang ketika kita bisa melihat dari kejauhan dan membedakan antara buah anggur dan buah apel. Bisa melihat dari kejauhan membedakan buah anggur dan buah apel? Bisa. Karena apa? Bentuknya berbeda. Tetapi kalau dalam suasana gelap, kita tidak bisa membedakan. Dari kejauhan kita bisa membedakan mana itu anggur, mana itu apel. Kita bisa membedakan mana itu mangga, mana itu alpukat. Ya, bentuknya beda. Lalu guru itu mengatakan, ya setengah benar, tetapi belum terlalu tepat. Lalu guru itu menjelaskan, kita itu bisa menentukan kapan fajar itu sudah meninggalkan kita, fajar itu sudah datang dan malam kegelapan itu sudah meninggalkan kita, ketika kita bisa melihat wajah orang-orang yang datang dan membedakannya itu wajah siapa, mengenalinya. Kalau kita baru sekedar melihat dari jauh bentuk wajah orang tetapi belum bisa mengenali, artinya masih ada kegelapan di sana. Ketika sudah cukup sinar, ketika sudah cukup terangnya, maka kita akan bisa mengenalinya. Maka itulah pentingnya cahaya. Natal itu identik dengan cahaya. Ini ketika siang begini tidak terlalu kelihatan cahaya-cahaya yang dibuat. Tadi malam depan gereja itu penuh dengan lampu. Pohon Natal yang ada di depan sana ditambah dengan cahaya lebih kelihatan, dengan lampu-lampu yang kelap-kelip, ada masih sebagian kelihatan di samping. Sebetulnya di sekitar kita inilah cahaya, tetapi kadang-kadang kita baru melihat cahaya itu ketika muncul dengan lebih mencolok. Ya, padahal itu semua adalah cahaya-cahaya buatan, cahaya-cahaya bikinan, bukan cahaya sebenarnya. Saya mau kembali lagi ke apa yang ditampilkan di dalam palungan Yesus. Semua lambang-lambang itu ketika itu tidak terhalang dan mata Anda cukup jelas untuk melihat itu dengan jarak yang cukup, yang di belakang pasti tidak melihat, ya, tetapi dalam jarak tertentu bisa dilihat. Itu semua bisa dilihat kalau ada cahaya. Kalau gelap tidak ada gunanya. Jadi manusia membutuhkan simbol, membutuhkan tanda-tanda lahir untuk mengenali sesuatu yang ada di belakang itu, tetapi yang paling penting untuk itu bisa berfungsi atau tidak, ada cahaya. Maka peristiwa yang kita rayakan hari ini itu mengingatkan kita satu hal yang penting. Kalau Yesus yang Allah yang hadir sebagai manusia, yang bisa dilihat, yang hadir dengan cara yang sangat sederhana itu supaya bisa dipahami, supaya bisa kita kenali wajah Allah itu di dalam kehidupan kita, maka kita diundang untuk merenungkan apakah peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini itu menjadi cahaya untuk kehidupan kita sendiri masing-masing, sehingga kita melihat ada sesuatu yang lebih mendalam di balik kehidupan kita yang mungkin biasa-biasa saja. Natal adalah kesempatan untuk merenungkan seberkas cahaya yang kita sadari hadir di dalam kegelapan hidup kita, supaya tidak hanya memaknai
hidup kita itu sekedar sebagai kegelapan, sebagai masalah, sebagai beban, sebagai kumpulan dari persoalan, tetapi bagaimana di tengah-tengah itu Allah hadir menyertai kita, Allah beserta kita. Kalau itu sungguh bisa kita alami, baru Natal itu memang sungguh menjadi ada di dalam diri kita. Yesus mengundang kita bukan untuk sekedar kita letakkan di dalam palungan, tetapi Yesus mengundang kita untuk kita tempatkan di dalam hidup kita. Maka palungan itu juga hanya sekedar simbol. Kita, hidup kita, diri kita mesti kita sediakan untuk menjadi palungan bagi kelahiran Yesus. Dan ketika kita bisa mengalami kehadiran Yesus itu secara nyata di dalam kehidupan pribadi kita, maka kita akan selalu melihat cahaya di balik kehidupan kita yang gelap, di balik sisi-sisi kehidupan kita yang mungkin selama ini tidak terlihat, di balik kehidupan kita di mana kita mungkin disibukkan dengan banyak hal sehingga kita kurang menyadari kehadiran Allah di dalam hidup kita. Itulah saatnya kita merayakan Yesus lahir di dalam hati kita. Hati kitalah yang menjadi palungan bagi Yesus, bukan sekadar kayu yang disiapkan di sini, tidak. Apa yang kita lihat di sini mengingatkan kita bahwa kita mesti membuka diri kita untuk menjadi palungan bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita siapkan supaya diri kita itu bisa menjadi palungan bagi Tuhan? Saudara-saudari, yang namanya palungan itu terbatas, kecil tempatnya. Kemarin yang di kandang Natal itu bikin palungannya besar, ya. Setelah Yesusnya dicoba dimasukkan, ternyata ambles ke bawah karena tidak menyesuaikan dengan bayi Yesusnya, ya. Karena bayi Yesus ini kecil, ya palungannya kecil, dan memang hanya segitu sebetulnya, karena itu aslinya adalah tempat pakan binatang. Apa yang mau dikatakan dengan itu? Palungan itu hanya muat untuk menampung Yesus, ya. Tidak ada hal-hal lainnya yang bisa dimasukkan di sana, hanya Yesus yang terbaring di sana. Begitu juga diri kita, hati kita itu, bagaimana menjadikan diri kita itu menjadi palungan bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh menyediakan itu untuk kehadiran Yesus. Hal-hal yang lain yang tidak bisa masuk di sana ya harus dibuang. Jangan memenuhi diri kita dengan hal-hal yang justru tidak menyediakan ruang bagi kelahiran Yesus di dalam hati kita. Apa itu? Mari kita buang, singkirkan kesombongan kita. Mari kita singkirkan iri hati kita. Mari kita singkirkan pikiran-pikiran negatif kita yang mungkin selama ini ada di dalam diri kita. Mari kita singkirkan kebencian yang masih kita simpan di dalam diri kita sampai hari ini. Mari kita singkirkan rasa tidak suka pada seseorang yang mungkin masih terus menghantui diri kita, yang membuat kita terus-menerus berpikir negatif. Itu tidak ada ruang di palungan. Palungan itu tempatnya sempit. Mari kita kosongkan ruangan di dalam diri kita supaya menjadi palungan yang nyaman, yang layak bagi bayi Yesus, Allah beserta kita, Allah yang menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kita. Tuhan memberkati.